Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu, untuk mendapatkan berkah dari acara kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita mulai dengan membaca lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Taufik Nasution, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah eh, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Provinsi Sumatera Utara, dan juga sebagai Koordinator Advokasi Hukum HAM Dewan Pimpinan Pusat AKPAI di Jakarta. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk kepada tanya jawab dan dialog, saya ingin menyampaikan beberapa latar belakang penting kenapa kami mengadakan BIMTEK Laboratorium PAI ini. Yang pertama adalah bahwa dalam beberapa tahun ke depan dan beberapa daerah sudah terjadi ledakan kekurangan jam sertifikasi akibat dari ada sekitar 42.000 sampai dengan 45.000 ya guru yang sudah sertifikasi di tingkat nasional. Jadi data kita pada beberapa tahun lalu itu ada 42.000 ya, dan mungkin sudah bertambah atau berkurang. Tapi dalam kasus misalnya Provinsi Sumatera Utara, atau mungkin Bapak Ibu nanti bisa komparatif dengan Provinsi Bapak Ibu, itu di Sumatera Utara ada sekitar 2.000 kalau tidak salah yang sudah lulus pretest. Jadi Bapak Ibu yang lulus pretest ini mereka tinggal menunggu PPG. Dan sebagian sudah PPG melalui dana APBN yang ditetapkan oleh Direktorat PAI, dan yang kedua beberapa daerah sudah cukup signifikan mengadakan PPG dari dana APBN. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah jumlah guru yang lulus PPG itu makin banyak sekali, sementara jumlah sekolah dan jumlah jam tidak bertambah. Nah, maka akan terjadi ledakan katakanlah kekurangan jam sertifikasi. Itu saya kira akan terjadi dalam waktu yang tidak cukup lama lagi, dan sekarang di beberapa tempat sudah terjadi. Nah, untuk Sumatera Utara memang belum begitu signifikan, tapi potensi kekurangan itu sudah ada, dan kemarin kami sudah melaksanakan di Angkatan 1. Nah, pelaksanaan pengelolaan laboratorium di Angkatan 1 itu kami adakan secara tatap muka di Wong Rame di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, diikuti oleh 21 peserta. Nah, di Angkatan 1 sudah terlaksana. Nah, Bapak dan Ibu, beberapa provinsi yang sekarang ini cukup mengadakan kegiatan laboratorium ini yang cukup katakanlah masif itu adalah Provinsi Aceh. Jadi Aceh itu setiap kegiatan itu pesertanya selalu banyak, dan mungkin saya kira sudah ada 5 sampai 7 angkatan di sana. Kenapa? Karena di Aceh itu saya mendengar isu bahwa guru-guru yang lulus pretest itu dibiayai oleh Pemda. Karena kita tahu bahwa Aceh komitmennya terhadap pendidikan agama Islam cukup besar, karena kan provinsi khusus yang mereka itu menggunakan konun ya, undang-undang di sana agama, pendidikan agama cukup mendapat perhatian, dan di sana bahkan di sana sudah kewalahan Bapak dan Ibu. Tidak bisa lagi mengambil jam laboratorium PAI karena satu sekolah hanya boleh satu. Nah, ini saya kira Bapak Ibu suatu informasi yang strategis. Jadi tidak boleh ada dua kepala laboratorium PAI pada satu sekolah. Jadi cukup satu. Jadi saya kira Bapak Ibu harus ambil momen ini gitu. Jadi jangan nanti diambil orang lain kan gitu. Lebih baik kita memulai dari awal gitu. Nah, solusinya apa? Mereka sekarang ini yang mengadakan kegiatan bukan lagi laboratorium PAI, tapi laboratorium pengelolaan perpustakaan PAI. Itu di Aceh itu, Bapak dan Ibu. Ya, itu sudah beberapa angkatan. Kenapa? Karena tidak bisa lagi kan diambil menjadi kepala laboratorium PAI, walaupun dia punya sertifikat laboratorium PAI. Karena apa? Karena di salah satu rumpun laboratorium itu kan tidak boleh ada ketua. Nah, ini saya kira teman-teman
informasi faktual di lapangan yang saya kira bermanfaat bagi Bapak dan Ibu untuk nanti mengambil kesempatan ini. Nah, saya kira itu Bapak Ibu pengantar apa regulasi dan maaf pengantar faktual di lapangan dan apa eh, analisis kami ini apa analisis yang berbasis data dan itu pasti akan terjadi. Nah, kenapa? Contoh ya misalnya di daerah saya. Daerah saya itu Kabupaten Deli Serdang. Mungkin ada sekitar 200-an ya yang lulus pretest. Nah, kalau nanti dalam waktu 3-4 tahun mereka ini lulus PPG, nah bayangkan kita dalam satu kabupaten belum tentu ada membangun sekolah kan, sementara yang lulus pretest itu apa yang lulus PPG itu bisa mencapai katakanlah ratusan atau 200. Nah, itu saya kira nanti saya nggak bisa bayangkan ya apa yang akan terjadi ya apabila kita tidak mengantisipasinya dari sekarang. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan kondisi data dan faktual di lapangan yang kami peroleh. Kemudian terkait dengan regulasi ya. Terkait dengan regulasi, saya kira ini memang akan ada pertanyaan-pertanyaan yang meminta untuk supaya bagaimana juknis dari Kemdikbud, bagaimana nanti di apa di Kementerian Pendidikan. Nah, ini yang saya kira kita harus paham Bapak Ibu bahwa paradigma pendidikan agama Islam itu kompetensinya ada di Kementerian Agama. Jadi kalau kita terlalu nanti banyak menuntut, seperti yang saya alami sekarang ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, sampai ada yang kemarin mengundurkan diri karena dia berharap ada dukungan gitu, baik dukungan juknis dari Kemdikbud, kemudian dukungan dari kepala dinasnya, itu saya kira agak agak sulit karena memang pengelolaan pendidikan agama ini kan kompetensinya ada di Rektor PAI. Jadi saya kira Bapak Ibu yang pertama yang ingin kami sampaikan, Bapak Ibu jangan ragu bahwa regulasi laboratorium PA ini kan ada di eh, Permendikbud ya. Coba izin saya share dulu ya. Ini kita punya apa yang kemarin yang ini misalnya Bapak Ibu. Nah, ini saya share screen, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat ya. Nah, di sini adalah eh, apa namanya Permendikbud nomor 26 ya tahun 2008 tentang standar tenaga laboratorium sekolah atau madrasah dan juknis sertifikasi. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Permendikbud ini udah jelas di situ ada terkait dengan laboratorium. Tetapi memang di dalam Permendikbud itu saya tidak melihat ada disebutkan laboratorium apa PAI ya, tidak ada di situ laboratorium PAI. Kenapa? Karena memang Permendikbud ini kan berlaku untuk semua mata pelajaran. Dan saya kira juga nanti divalidasi lagi memang tidak dicantumkan di situ laboratorium kimia, biologi, fisika gitu. Jadi dia memang bersifat umum. Artinya selama kita bisa apa namanya mengembangkan capaian pembelajaran terkait dengan praktek pembelajaran itu bisa dijadikan laboratorium PAI. Mohon maaf, itu bisa dijadikan laboratorium mata pelajaran kita, Bapak dan Ibu. Nah, itu. Yang kedua adalah juknis sertifikasi, pencairan uang sertifikasi ya. Itu nanti Bapak Bapak Ibu lihat di tahun 2024 ya itu tetap ada ya. Di situ dikatakan bahwa pengelola kepala laboratorium PA itu mendapat JP 12 JP. Nah, jadi clear Bapak Ibu ya. Itu di 2023 kemarin itu kita sosialisasikan ada di halaman 8 ya yang menyatakan bahwa laboratorium itu di pencairan sertifikasi itu mendapat 12 JP dan yang di 2024 ini itu tetap ada. Malah wakil kepala sekolah nggak ada itu. Itu yang heboh di nasional sekarang. Kemarin itu kan jam untuk wakil kepala sekolah ada 12 JP. Tapi justru di Juknis yang baru itu tidak ada. Sehingga sekarang ini jadi perbincangan di tingkat nasional. Tapi saya Oh, berharap itu hanya kesalahan apa saja, hanya kesalahan apa namanya eh, redaksi begitu. Itu yang kemudian yang terakhir saya akan share Bapak Ibu bagaimana apa namanya faktual aplikasi siaga ya. Nah, jadi di aplikasi siaga itu ada Bapak Ibu nanti lihat di bawah ya. Eh, Bentar ya, saya akan cek dulu di Siaga itu Laboratorium PAI. Nah, ini ada aplikasi seperti ini Bapak Ibu. Saya akan share. Nah, ini dia.
Ini yang 2023 ya. Bapak Nah, Ibu nih untuk silakan disimak. itu laboratorium PAI bisa dibuka di siaga, yaitu di fitur tugas tambahan. Nah, di dalam tugas tambahan ini Bapak dan Ibu tinggal pilih, di sana ada kepala laboratorium PAI. Jadi Bapak Ibu masuk di siaga, nah itu tugas tambahan, klik kepala laboratorium PAI. Jadi clear ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya di siaga itu apa namanya ada fitur ya. Jadi selama di siaga itu ada fitur laboratorium PAI itu dapat dipastikan bahwa kepala laboratorium PAI itu Bapak dan Ibu mendapat JP 12 gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan di 2024? Saya bisa pastikan di 2024 pasti ada. Kenapa ada? Karena kan Juknis pencairan sertifikasi 2024 kan udah terbit itu dan di sana ada ya, dan di sana ada ketua laboratorium PAI dihitung 12 GP. Jadi clear ya Bapak Ibu ya. Jadi tapi kalau Bapak Ibu memaksakan menggunakan paradigma Kemdikbud, harus ada juknis apa laboratorium PAI dari Kemdikbud, ada kalimat PAI-nya. Ya mohon maaf Bapak Ibu. Ya, selama Kementerian Agama pengelolaan PAI itu berdasarkan KMA nomor 11 itu ada di Kemenak, maka selama itu Bapak Ibu jangan berharap Kemdikbud akan mengeluarkan juknis PAI, tidak akan ada itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu mengenai kompetensi itu ada di direktorat dan lagian Bapak Ibu pencairan sertifikasi itu kan eh, dari Kementerian Agama. Nah, itu saya kira yang apa bisa saya apa namanya saya yakinkan kepada Bapak dan Ibu. Dan yang penting kan di siaga itu dihitung 12 JP. Nah, memang Bapak dan Ibu ada hal-hal yang sangat perlu sekali Bapak Ibu sampai apa komunikasikan ke kepala sekolah. Maka tolong Bapak Ibu baik-baik sama kepala sekolah, yakinkan kepada beliau bahwa ini adalah bagian daripada untuk mengembangkan religious culture di sekolah. Jadi memang harus taktis juga. Mungkin kalau Bapak Ibu masuk terus bicara tentang jam sertifikasi, ya mungkin dia nanti agak sedikit ini ya, ujung-ujungnya mungkin uang kan gitu kan. Nah, mungkin dia gimana gitu. Jadi coba yakinkan bahwa ini Pak bagian daripada peningkatan religious culture supaya kehidupan keagamaan di sekolah bisa tumbuh dan saya ingin Bapak Kepala Sekolah agar anak-anak bisa mempraktekkan keterampilan keterampilan misalnya haji, kemudian keterampilan sholat jenazah, keterampilan menghafal Al-Quran, keterampilan apa namanya dapat mengetahui peta-peta bagaimana sejarah masuknya Islam ke Indonesia dan lain sebagainya. Itu yakinkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, mohon sama Kepala Sekolah diberikan ruang. Nah, untuk ruang laboratorium PA ini, Bapak Ibu, untuk tahap pertama, ya nggak apa-apa sih, apa aja. Pokoknya ada ruangan, nah itu aja dulu. Kalau bicara standar nanti aja ya panjangnya berapa, lebarnya berapa. Yang penting ada ruangannya saja dulu. Ya, kalau ada ruangan, nggak apa-apa Bapak Ibu, ada gudang, nggak apa-apa Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu berkorban, nggak apa-apa Bapak Kepala Sekolah, saya yang membersihkannya, uang saya yang akan mencatnya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kenapa? Manfaatnya nanti bayangkan 12 JP sampai Bapak Ibu pensiun itu kegunaannya. Nggak apa-apa keluar biaya 1 juta, 2 juta untuk mengecatnya, dan nggak usah terlalu banyak dulu minta ini minta itu sama kepala sekolah. Ruangan saja, titik. Dapat ruangan, kemudian buat pelang dari apa? Dari apa? Laboratorium P itu dari semacam apa kalau kita acara-acara webinar itu spanduk aja kecil, nanti ukurannya bagaimana bentuknya kita share ke Bapak dan Ibu supaya standar. Ya itu aja dulu. Di dalamnya paksakan aja apa adanya aja. Yang penting kalau nanti pengawas datang, kita bisa lihat ini loh ruangannya. Taruh aja situ misalnya alat-alat praktek ibadah seperti mukena, sajadah, kain sarung, peci, lobe dan lain sebagainya. Taruh mungkin boneka-boneka apa ala kerja, kemudian kain kafan, kapas ya, kemudian miniatur Ka'bah, kemudian ayat-ayat apa ayat-ayat pendek gitu dan lain sebagainya di poster-poster. Yang penting meriah gitu. Apa saja Bapak Ibu? Nanti bisa cek dengan apa contoh perpustakaan yang ada di YouTube kami. Yang penting itu saja. Nah, lalu yang terakhir Bapak Ibu, minta SK dari kepala sekolah. Mohonlah Pak, saya di SK-kan sebagai ketua laboratorium PAI. Nah, supaya Ibu dapat SK dari kepala sekolah, maka Bapak Ibu wajib punya sertifikat ketua laboratorium PAI yang dikeluarkan LPTK yang ditunjuk pemerintah. Nah, sekarang siapa yang mau memfasilitasi Bapak Ibu supaya LPTK mau mengeluarkan sertifikat?
Itulah kenapa Akpai hadir, Bapak Ibu. Jadi Akpai hadir adalah untuk menjembatani agar LPTK mau mengeluarkan sertifikat. Kalau kita berharap misalnya dari lembaga-lembaga yang ada sekarang itu apa namanya, mereka memiliki keterbatasan, keterbatasan mungkin apa namanya waktu, kemudian pembiayaan dan lain sebagainya, malah mungkin regulasinya belum belum memungkinkan ke sana. Nah, itulah celah kenapa Akpai mengambil peran menjembatani Bapak Ibu dan kita sudah buat angkatan 1. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti sertifikat Bapak Ibu dikeluarkan LPTK UIN ya, Fakultas Tarbiyah yang ditandatangani Dekan UIN Provinsi Sumatera Utara. Nah, di dalam Permendikbud bahwa sertifikat yang diakui adalah sertifikat yang dikeluarkan LPTK yang ditunjuk pemerintah. Nah, kalau AP nggak bisa Bapak Ibu mengeluarkan sertifikat ini. Maka yang bisa mengeluarkan sertifikat adalah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu dalam hal ini adalah UIN atau universitas yang melaksanakan PPG. Ya, misalnya ada universitas negeri, maaf, universitas swasta, tapi mereka ditunjuk pemerintah melaksanakan PPG. Ya, itu setahu saya umumnya mereka juga bisa mengeluarkan sertifikat laboratorium PAI. Jadi itu Bapak Ibu yang apa namanya yang bisa kami sampaikan. Nah, dalam konteks ini kami kemarin di angkatan 1 itu harus menyiapkan dana ke ke lembaga Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu kami harus menyiapkan dana ke lembaga itu sekitar 1 juta Bapak Ibu. Jadi ada sekitar 1 juta yang harus kami ini kan ke lembaga. Nah, pengertian 1 juta ke lembaga itu biayanya Bapak Ibu itu adalah biaya-biaya satu, biaya untuk pimpinan. Ya, mohon maaf, saya harus open manajemen. Yang kedua, biaya pembuatan sertifikat. Yang ketiga, biaya narasumber. Dan narasumber kita itu yang angkatan 1 ada 2 orang profesor dan lainnya doktor. Ya, tentu Bapak Ibu paham lah ya. Kalau yang kita undang ini adalah profesor, doktor, tentu pembiayaan-pembiayaan yang harus kita siapkan juga tentu menggunakan pembiayaan yang standar ya, seperti itu. Lalu kemudian apa lagi? Ya biaya-biaya tim mereka. Nah, dalam hal ini tentu nanti kita mudah-mudahan Bapak Ibu mohon doanya, ini kita direstui untuk melaksanakan online. Nah, tentu ada biaya online, ada biaya host, ada biaya macam-macam pengelola apa online ini. Jadi saya kira Bapak Ibu harus paham ya bahwa memang apa namanya pembiayaan itu cukup signifikan ya eh, dalam 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 pelaksanaan ini. Nah, saya berani Bapak dan Ibu untuk mengajukan usulan tanggal dan usulan peserta itu apabila pesertanya minimal ada 20. Kenapa? Karena ada kasus saya di angkatan 1 itu sudah ada orangnya 20 ya, tapi ternyata ketika kami sudah mengajukan surat, sudah disetujui pimpinan, disetujui dekan, tiba-tiba 5 orang mengundurkan diri. Nah, itu sebabnya kenapa kami di awal ini Bapak Ibu meminta uang biayanya 1.500.000 harus di TF sekarang. Kenapa? Karena kami nggak mau terjadi kasus di angkatan 1. Jadi mohon maaf, kami di angkatan 1 ya dalam pengertian kapital kami rugi. Tapi kami karena mau menanamkan kepercayaan kepada UIN, kami nggak bilang bahwa kami kekurangan uang. Kami tetap bayar Bapak Ibu. Jadi walaupun yang 5 itu mengundurkan diri, kami berkorban, kami bayarkan. Karena nggak mungkin ya kami bilang ada 5 orang mengundurkan diri kemudian biayanya dikurangi, nggak mungkin. Kenapa? Berkaitan trust dan kemudian kita kan mencoba profesional kan. Dan yang paling penting saya ingin bisa dilanjutkan dengan angkatan 2. Kenapa saya kemarin sama teman-teman kami bisa dikatakan ya tim saya itu mohon maaf memang kami terus terang kami korban waktu ya, korban tenaga, korban perasaan, macam-macam ya. Karena kami kan tatap muka ya. Ya terus terang, tapi karena kami memang punya pandangan bahwa ini ke depan ini kami harus lanjut, gimana kami yakin bahwa guru-guru pasti butuh untuk apa sertifikat ini, maka kami lanjutkan. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Mohon maaf kalau kami terpaksa meminta dulu uang 1.500.000. Nah, lalu apabila sudah ada 20 orang, kami langsung secepatnya ya. Karena memang di LPTK itu mereka nggak bisa wacana Bapak Ibu. Jadi kita kalau ke mereka itu ini suratnya Pak, ini nama-namanya Pak, ini biayanya Pak, tanggalnya kami usul tanggal sekian Pak. Udah, lalu mereka nanti akan rapat Bapak Ibu. Karena mereka itu kan tim. Nah, mereka langsung rapat.
Jadi jadwal yang kita usulkan itu bisa ditetapkan yes atau bisa mereka rubah. Tapi Bapak Ibu nggak usah cemas. Saya ingin pastikan kalau yang online ini lebih fleksibel waktunya dan saya minta ini pada waktu siang hari atau pada waktu malam hari. Nah, jadi Bapak Ibu saya pikir nggak usah apa tidak usah khawatir. Kalaupun nanti Bapak Ibu ada misalnya narasumber minta pagi, ya kita saling pengertian lah. Ya, kalau ada satu dua dia minta jadwal misalnya, maklum tentu kan kalau profesor itu kan jadwalnya padat gitu. Dia minta misalnya pagi jam 9. Ya udah kita okekan saja Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu nggak usah apa namanya nggak usah khawatir. Yang penting Bapak Ibu hadir di Zoom, kemudian pekerjaan mengajar lanjutkan dikondisikan secara kondisional. Saya kira itu. Jadi mengenai itu Bapak Ibu nggak usah khawatir. Karena nanti terkait dengan absen itu umumnya kasus angkatan 1 ada di kami Bapak Ibu. Nah, begitu. Jadi kami yang megang absennya. Jadi kami tinggal kasih nama saja gitu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ada kendala non teknis komunikasi ke kami, ya kami tetap menghargai, tapi tolong ini jangan jadikan apa celah untuk kita tidak aktif. Jadi usahakan yang 20 itu tetap aktif ada di Zoom. Apapun yang terjadi, mau dalam keadaan sakit, mau dalam keadaan dalam perjalanan, yang penting 20 tetap hadir. Bagaimana caranya terserah Bapak Ibu. Ya, bisa mungkin dikondisikan bagaimana, bisa pokoknya tidak ada kalimat izin, tidak ada kalimat sakit, tidak ada. Pokoknya dikondisikan saja. Itu saya kira supaya pihak LPTK juga kan mereka dihargai kan. Nanti kalau yang hadir 15 orang, yang hadir 10 orang, itu kita nanti malu kita untuk mengirim nama-nama Bapak dan Ibu. Nah itu saya kira Bapak dan Ibu, jadi nggak usah khawatir mengenai waktu, kalaupun nanti ada perubahan, itu tidak masalah karena nanti di absennya ada di tangan kami. Eh, saya kira itu Bapak Ibu ya, sebagai pengantar latar belakang sudah, kemudian faktuilnya sudah, kemudian regulasi sudah, kemudian kasus-kasus kami di lapangan yang kami alami sudah. Nah, sekarang Bapak Ibu kita mohon maaf Pak Prayitno, silakan Pak, langsung Bapak antar untuk tanya jawab, silakan. Oke Bapak, Pak Taufik, terima kasih informasinya luar biasa tentang pengertian lab PAI, mudah-mudahan bermanfaat. Baik Bapak Ibu, silakan jika ada perlu tanyakan langsung sampaikan saja yang ada unek-unek dalam hati. Monggo, silakan. Oke Pak Juli, monggo. Silakan, maaf saya dari Jawa ya, dari Surabaya, jadi sedikit pakai bahasa Jawa. Silakan Pak Juli. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Juli Azmi dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Ini Pak Ketua, terkait persoalan laboratorium PAI ini memang sudah kami bicarakan di lingkungan, khususnya di kami guru-guru PAI di Labuhan Batu Selatan di atas nama AKP Labuhan Batu Selatan. Yang menjadi pertanyaan teman-teman di lapangan itu, yang belum bisa kami jawab itu terkait rasio murid, Pak. Karena memang di Juknis 2024 itu, entah pun saya salah memahami, saya perhatikan di Juknis 2024 ada di situ rasio murid. Rasio murid per kelas itu 15. Artinya yang bisa dibayarkan itu siswa yang guru yang memiliki siswa rata-rata minimal punya siswa di atas 15 orang per kelas. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya Pak Ketua, apakah dengan laboratorium PAI itu kan menambah jam pelajaran, 12 jam pelajaran. Kira-kira Pak Ketua, ada tidak solusi untuk mengatasi yang kekurangan rasio murid itu? Karena memang jujur kalau untuk Labuan Batu Selatan itu sangat banyak sekali Pak yang memiliki murid di bawah 15. Begitu kira-kira pertanyaannya Pak. Langsung saya izin Pak Prayitno saya jawab ya. Silakan Bapak. Jadi Pak Juliasmi, Bapak besok atau kapan ada waktu, Bapak jumpai operator ya. Operator di Kabupaten Kota. Ya,
jumpai langsung. Operator ya Pak, jangan yang lain Iya, ya. Nah, kasus di Deli Serdang itu saya dapat informasi kasus yang kekurangan murid itu nanti bisa minta surat dispensasi dari KASI atau apa. Jadi ada suratnya Pak. Jadi itu yang nanti akan diupload di Siaga atau apa teknisnya nanti Bapak bilang bahwa di Deli Serdang itu modelnya adalah ada surat apa. Saya belum lihat memang apanya regulasinya tapi untuk di Deli Serdang itu caranya adalah ada semacam surat dispensasi Pak. Nah, surat dispensasi. Nah, tapi mungkin ini bisa saja memang tidak dipublish ya, tidak disampaikan. Tapi tentu teman-teman di direktorat itu memang eh, nggak mungkin, Pak. Karena kalau ini nanti misalnya menghalangi Bapak untuk dapat sertifikasi, itu gimana? Sementara kan daerah-daerah minoritas jumlahnya sedikit. Ah, iya, itu benar Pak, gimana? betul. Ah, jadi coba Bapak nanti besok laporkan ke saya. Yang penting Bapak jumpai operator itu katanya di Deli Serdang itu mereka ada surat dispensasi dari KASI. Nah, begitu Pak. Pak Siap, siap. Julius. Kemungkinan Bapak belum ke operator kan? Belum Pak. Jadi tolong besok Karena- teman-teman bisa sampaikan terkait dengan apa mengenai apa namanya jumlah siswa ya. Saya kira itu Pak. Oke Pak ya Ya, clear ya. jelas Pak. Terima kasih Ah, Pak Ketua. ya, silakan Pak. Baik, no. Baik Pak, terima kasih biasanya. Mari Ibu Bapak, apakah ada lagi? Silakan langsung angkat tangan. Ini Pak Taufik, ada yang di chat itu eh, dari Bu Yeni. Mohon Ya, izin bertanya, untuk pengadaan alat-alat lab, bagaimana? Siapa yang mengadakannya? Yang kami dapatkan di UIN penyelenggara apa saja? Mohon pencerahannya. ya, Terima kasih. makasih Ibu terkait dengan apa dengan ini karena ini kita mohon maaf ini kan sebenarnya lebih kepentingan kita dulu ya. Jadi sebenarnya kan harusnya sekolah sih ya. Kita harus buat apa? Buat surat Bu. Nanti Ibu saya kasih ya. Ada surat Ibu tinggal copy paste aja. Kalau memang Ibu mau menggunakan langkah yang formal ya. Jadi Ibu tinggal nanti mengajukan surat apa aja biaya-biaya yang dibutuhkan ya. Mudah-mudahan bagus hubungan dengan kepala sekolah. Nanti Ibu tinggal copy paste aja apa aja biaya-biaya yang dibutuhkan, alat-alatnya apa saja. Ibu tinggal gunakan nanti file yang punya saya ya. Nggak apa-apa Ibu pakai itu. Nah, tapi secara pragmatis saya sebenarnya bagi teman-teman mungkin yang kan tidak semua kepala sekolah mendukung. Bapak Ibu melapor saja, kemudian bilang saja bahwa untuk apa untuk sarana prasarana pemula itu biayanya dari Bapak dan Ibu. Karena berapalah harga misalnya kain kafan, harga apa namanya alat untuk umroh itu pakaian umroh gitu miniatur. Pokoknya ya mungkin di bawah 1 juta dulu lah gitu ya. Nggak apa-apa Pak, kepala sekolah, saya siap Pak. Ini untuk demi kepentingan anak-anak supaya anak-anak bisa praktek PAI. Karena anak-anak itu Pak lebih senang Pak kalau mereka praktek PAI. Apalagi di SMK itu ya. Di SMK itu bosan mereka teori aja ya. Itu kalau dibawa ke laboratorium PAI anak-anak senang Pak gitu. Jadi pandai Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian apa yang bisa didapatkan dari apa dari LPTK UIN ini yang bisa didapatkan ya tentu materi-materinya ya nanti saya share materinya ya apa contoh file materi selama 3 hari yang tatap muka ya itu akan saya share ya ada kalau tidak salah ada 15 sampai 17 file materi ya terkait dengan mulai regulasi macam-macam lah ya pengelolaan dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian yang didapatkan ya materi, kemudian yang paling penting kan cuma sertifikat itu doang, bukan? Karena kan kita mau jadi kepala laboratorium harus ada sertifikat yang diterbitkan oleh negara dan negara itu diwakili oleh LPTK UIN. Jadi sertifikatnya itu. Jadi itu saya kira yang paling penting sertifikat. Karena kalau menurut regulasi Bapak Ibu nggak bisa jadi kepala laboratorium laboratorium kalau tidak punya sertifikat yang diterbitkan oleh LPTK yang ditunjuk pemerintah. Nah, sebenarnya kalau menurut saya ya, secara apa sebenarnya harga 1.500.000 itu nggak ada apa-apanya, ya kan? Kalau cair sertifikasi Bapak Ibu itu kan hanya separuh aja kan, dan setelah itu kan sertifikatnya bisa digunakan, bayangkan sampai Ibu pensiun. Kemudian ini ada lagi manfaatnya, begini manfaatnya. Tapi ini manfaatnya politis ya, tidak untuk disampaikan ke publik begini misalnya.
Kalau kepala sekolahnya setuju. Bapak Ibu kan itu ngajar kan di sekolah kan minimal 24 JP, ya kan? Lalu misalnya hari Senin Bapak Ibu belajar teori hari Senin, ya, belajar teori. Nanti Senin depan Ibu praktek di laboratorium PAI. Nah, gitu kan? Jadi Bapak Ibu apa namanya lebih lebih ini jamnya pun lebih apa lebih ini lebih model pembelajarannya lebih apa. Jadi tetap karena ada kepala sekolah yang minta Bapak Ibu itu JP-nya itu di luar jam apa? Di luar jam di luar prakteknya itu di luar apa? Jam mengajar gitu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa gunakan pendekatan ini minggu ini misalnya teori, nanti minggu depan Senin depan Bapak Ibu praktek. Sehingga Bapak Ibu tetap 24 JP ya, kemudian apa namanya tidak bosan hanya di dalam kelas saja. Jadi saya kira Pak Prayitno ya manfaatnya ya yang paling utama adalah sebenarnya ya pragmatisnya sertifikat itu. Karena itu kan diakui oleh negara dan itu yang akan diupload Bapak Ibu di Siaga. Jadi yang diupload di Siaga adalah pertama SK Ibu sebagai Kepala Laboratorium PAI nanti contoh SK-nya kami kirim Bapak Ibu ya di grup ya. Yang kedua adalah sertifikat. Nah, lalu yang lain-lain disiapkan Bapak Ibu. Mungkin jadwal praktek laboratorium, kemudian mungkin ada Bapak Ibu buat sendirilah silabusnya, ya kan apanya RPP apa RPP-nya atau modulnya dan lain sebagainya. Nah, itu nanti berjalan lah Bapak Ibu dan sebenarnya itu sebenarnya bisa di ATM, diambil dan ditiru dan diamati dari laboratorium kimia, laboratorium biologi, laboratorium fisika yang ada di sekolah kita. Jadi sebenarnya Bapak Ibu semua model-model yang ada di laboratorium umum itu Ibu bisa ambil. Misalnya tata cara masuk laboratorium, tinggal ambil copy paste yang dari umum disesuaikan dengan PAI. Misalnya masuk dengan baca basmalah atau berdoa. Kemudian apa gitu, SOP-nya juga ada di situ. Kemudian daftar buku apa prakteknya ya dan lain-lainnya itu Bapak Ibu nanti sebenarnya bisa ngambil yang dari standar yang umum. Itu aja di copy paste nggak susah. Cuma kontennya aja nanti kan yang beda-beda kan. Kita mengambil dari capaian pembelajaran. Contoh misalnya kita misalnya di SMA seperti saya ada misalnya Islam Rahmatan lil Alamin, sejarah peradaban Islam. Di situ kan ada foto misalnya kita ambil misalnya tentang apa namanya tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh Muslim di dunia. Ada misalnya Ibnu Farabi, Ibnu Rusdi dan lain sebagainya, Imam Ghazali. Nah, foto-foto itu kita buat saja ya, bisa bentuk poster gede kita taruh tempelkan di dinding atau bentuknya bentuk apa poster ya kan dibuat poster gitu itu kan biayanya kita gunakan aja model yang spanduk-spanduk itu kan biayanya murah itu dicetak gitu kan ya artinya untuk sementara itu Bapak dan Ibu jadi kreativitas lah nanti bisa Bapak Ibu munculkan setelah melihat kita punya dua atau tiga video laboratorium PAI di Langsa Bapak Ibu jadi Bapak Ibu tinggal lihat aja nanti amati ya nanti amati ada tentang Asmaul Husna ada tentang peta sejarah masuknya Islam ke Indonesia ada tentang alat-alat toharo alat-alat bersuci dan lain sebagainya saya kira itu apa namanya kontennya saya nggak perlu ngajari Bapak Ibu tinggal nanti kreativitas kita saja untuk mewujudkannya itu di ruangan laboratorium PI ya begitu Pak Praitno makasih. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Biasanya Pak. Silakan Bapak Ibu. Silakan barangkali ada yang ingin disampaikan. Insya Allah ada jalan keluar ya mengenai pengadaan lab PAI. Yang saya ketahui, tambahan Pak Taufik, maaf ya. Yang Ya, kemarin itu saya ketahui itu untuk penguploadan pertama itu dijaga, itu dijadwal dan tambahan tugas. Nah, memang jika kalau tugasnya kurang, itu memang nggak bisa itu Pak, nggak bisa cair Pak. Itu pengalaman dari kemarin, saya kan belum punya itu Pak, belum punya sertifikat kan. Jadi harus saya usahakan untuk ikut ini, itu biar ada tambahan JP-nya itu. Nah, ya. untuk Jadi melampirkan ya memang melampirkan sertifikat itu harus pertama satu ada SK dari kepala sekolah menjelaskan sebagai kepala lab PAI dan dilampirkan dengan sertifikat ya, PAI itu. ya, Jadi, kalau memang nggak ada sertifikat nggak bisa Pak, hanya
sekedar dari SK kepala sekolah tidak bisa, harus ada sertifikat kepala lab. Itu dari UIN Pak, seperti itu biasanya Pak. Terima kasih Pak, itu tambahan dari saya Pak. Iya Pak, saya akan tunjukkan sertifikatnya, model sertifikat. Dan alhamdulillah yang kemarin itu ada beberapa masukan dari teman-teman, sehingga kita minta sertifikatnya ada kalimat kepala Pak. Jadi Iya, kepala laboratorium PAI Pak. Kepala laboratorium PAI. Bentar ya, Bapak Ibu ya. Jadi di sana ada ininya Bapak Ibu, kepala laboratorium PAI. Karena katanya ada kepala sekolah, yang kepala sekolah itu dia nggak mau kalau nggak ada tulisan kepala laboratorium PAI. Nah, jadi alhamdulillah untuk yang ini Bapak Ibu sudah ini nanti saya tunjukkan ya di apa di di ini di di WA akan saya tunjukkan bagaimana apa model apanya ininya. Jadi insya Allah Bapak Ibu ya masukan dari teman-teman juga sudah kita ini akomodir. Ya saya kira itu. Silakan mungkin Bapak Ibu langsung to the point kalau ada yang di apa namanya apa yang dikhawatirkan atau yang belum paham gitu, belum betul-benar yakin gitu nggak apa-apa. Saya akan bantu Bapak Ibu. Ya silakan. Izin Ya Pak. bertanya Pak. Ya Pak Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Taufik. Begini Pak, mungkin langsung to the point saja. Ini saya dari Lampung Pak ya, khususnya dari Kabupaten Tanggamus. Di sini kemarin saya sempat sharing dengan Kemenak yang mengurusi terkait pencairan sertifikasi untuk di daerah kami, khususnya di Kabupaten Tanggamus ini belum ada sama sekali lab yang di ACC oleh KASI ya, KASI PAPKI. Kalau di sini masih di bawah naungan KASI PAPKI. Nah, mereka masih menanyakan terkait regulasi yang pasti dari Kemenak dengan adanya laboratorium itu, mulai dari denahnya, mulai dari ukurannya, mulai dari izinnya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kami, Pak. Kalau saya kan kemarin bilang, kalau ruangan apa saja boleh, yang penting regulasinya itu ada peraturan dari Kementerian Agamanya, sehingga mereka bisa lebih meyakinkan bahwa yang kita buat ini selain dari sertifikat itu ya sudah sesuai dengan regulasi yang ada dari agama. Mungkin mohon ya terkait untuk bentuk laboratorium dan peraturan-peraturan dan sebagainya. Terima Ya, kasih, Pak. ya Pak Habib, makasih. Jadi begini Pak Habib, memang saya agak sedikit kecewa sebenarnya karena mungkin tidak semua kasih itu paradigmanya ya mohon maaf ya. Bapak Ibu, saya sebenarnya adalah guru pendidikan agama Islam. Saya sebenarnya adalah pegawai Kementerian Agama, Pak Habib. Ya, saya adalah pegawai Kementerian Agama saya PNS di Kemenak itu dari 2025, awal 2025. Jadi saya sudah mungkin 20 tahun lebih. Saya pegawai Kementerian Agama, kemudian saya DPK, Pak, diperbantukan pada sekolah. Jadi memang status saya sama dengan Bapak Ibu. Jadi habitat saya hampir 20 tahun saya pada sekolah. Tapi saya pegawai Kementerian Agama. Jadi semua regulasi, semua kebijakan direktorat, mulai dari Pak Imam Direktorat PA di Jakarta, mulai dari Pak eh, Profesor Imam Tolha, kemudian Profesor Pak Dr. Amin, kemudian Pak Imam Syafi'i, Pak Amrullah, ya itu semua saya kebetulan apa Pak? Saya kebetulan update gitu. Jadi saya tahu bagaimana paradigmatiknya direktorat dalam menumbuh kembangkan religious culture pada sekolah gitu. Kebetulan saya juga guru berprestasi nominator guru berprestasi nasional 2012, 2013 dan 2017. Jadi saya memang di direktorat itu sering mengikuti kegiatan. Jadi ketemu dengan Pak Direkturnya Pak. Nah, jadi sebenarnya kasih-kasih ini banyak yang nggak paham, ya kan? Kalau terkait regulasi, dia kan tinggal buka juknisnya, Pak. Itu kan juknis yang mengeluarkan big boss dia. Nanti, jadi Bapak nanti begini aja. Ketika Bapak menjumpai operator, menjumpai kasih, itu jangan dengan kata. Bapak print nanti.
ya Bapak print mungkin terkait juknisnya Bapak print mungkin halaman pertama sama halaman sekian ya. Kalau yang kemarin kan halaman 8. Di sana kan ada laboratorium PAI 12 JP. Kan yang ngeluarkan kan Kementerian Agama. Kan itu bos dia itu. Nah, itu satu, ya kan? Kan aneh kalau ada kasih-kasih ini saya terus terang saya sangat kecewa ini. Mereka kenapa nggak mendukung gitu. Jadi seolah-olah ujung-ujungnya mesti ada memang hal-hal di direktorat itu, Pak. Itu tidak perlu dikeluarkan surat, Pak. Cukup dengan kebijakan yang apa faktual di lapangan mereka harusnya ngerti. Kan nggak semua harus ada. Kan udah jelas itu, Pak. Yang kedua siaga. Di siaga kan sudah ada kan wakil kepala sekolah. Kenapa wakil kepala sekolah mereka terima kemana? Kenapa kepala laboratorium PI mereka nggak dukung? Nah, ini saya agak kecewa berat itu ya kan. Kenapa wakil kepala sekolah dihitung Pak? Padahal tidak ada hubungannya dengan religious culture, ya kan? Dengan kehidupan keberagamaan di sekolah, nggak ada hubungan dengan PAI. Kenapa mereka mereka mau? Apa karena ada uangnya? Kan jadi begitu kita ngomongnya kan? Nah, kenapa kepala laboratorium PAI yang ada di situ sama dengan apa? Kenapa mereka tidak dukung? Nah, jadi itu nanti Pak, mungkin itu Bapak nanti apa? Print aja Pak. Kan ada tampilan di siaga yang lama itu print ya. Kemudian yang ketiga, Bapak nanti saya kasih surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Kanwil Kementerian Agama untuk pelaksanaan laboratorium PAI. Ya Pak ya, saya kasih Pak. Artinya apa? Kalau di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara bisa, itu artinya apa? Di provinsi lain pasti bisa. Kenapa? Karena Kementerian Agama kan sentralistik, Pak. Kementerian Agama kan bukan otonom. Jadi apa kata direktorat A, di Kanwil harus A, di kabupaten juga harus A. Jadi kalau ada, tapi saya mohon maaf, memang mungkin kan tidak semua yang kita paham tentang paradigma regulasi ini kan. Tapi saya kira dari sekarang kita harus harus apa Pak? Harus bisa meyakinkan mereka. Kemudian Bapak bisa print sertifikat punya saya Pak. Ya kan? Bapak bisa print sertifikat punya saya, Bapak lampirkan. Kemudian Bapak bisa tunjukkan kegiatan-kegiatan laboratorium PAI yang dilaksanakan di Aceh yang sudah beberapa angkatan, ya. Atau Bapak klik aja di Google, itu ada beberapa provinsi itu yang melaksanakannya Kanwil, Pak. Berita-berita resmi dari direktorat. Nanti kalau Bapak nggak dapat, nanti nggak apa-apa Bapak chatting aja saya, nanti saya kirim. Bapak print. Jadi Bapak nanti datang ke Pakis, datang ke operator bawa print Juknis tahun 2024 terbaru dengan covernya. Yang kedua Bapak print itu tampilan fitur siaga tentang tentang kepala PAI 12 JP. Kemudian Bapak print itu punya saya, yaitu rekomendasi dari Kanwil Kementerian Agama untuk pelaksanaan BIMTEK. Baru yang terakhir Bapak print nanti misalnya kegiatan-kegiatan di Kementerian Agama lain tentang dukungan mereka terhadap laboratorium PAI. Begitu Pak? Ya Pak, gimana Pak? Ya, terima kasih Pak. Tambah izin kembali. Yang kemarin terkait itu sebenarnya saya sudah sangat meyakinkan Pak Kasihnya ya Pak ya. Karena memang di Lampung ini banyak sekali kabupaten yang memang tidak mau untuk mengakui adanya LEPAI. Kalau bahasa mereka, kalau memang masih bisa menambah pelajaran menambah jam mengajar di sekolah lain, kenapa harus ada LEPAI? Karena mungkin belum ada percontohannya gitu Pak. Pastinya belum ada. Ya, makanya nanti Pak Habib, memang Pak Habib, mohon maaf, Bapak harus kerja keras. Jadi gini Pak Habib, saran saya ya, kalau memang Bapak bisa, jadi saran saya memang tidak ada dukungan dari dari Pakis ini, Bapak minta dari kepala sekolah ruangan, lalu Bapak buat nanti pelang sederhana menggunakan spanduk begitu ditempel sesuai nanti kami kasih contohnya. Lalu Bapak bersihkan laboratorium, Bapak taruh apa adanya aja dulu. Ya, lalu kemudian Bapak minta SK dari kepala sekolah. Ya, Bapak minta SK. Memang kalau kita nanti saya agak susah sih menanggapi birokrasi yang begini nih, nggak ini sih birokrasinya. Dia kayaknya gimana gitu ya. Jadi kenapa seolah-olah tidak mengembangkan, malah seolah-olah menghalangi. Ini kan bagian daripada kepentingan mereka. Mereka harusnya paradigmanya kan seperti yang saya sampaikan ini kan supaya
kan religious culture itu kan harus ada di sekolah, ya kan? Nah, harusnya mereka malah senang, Pak. Iya kan? Mereka harusnya malah senang. Kenapa? Kalau sekolah-sekolah punya laboratorium pendidikan agama Islam, nanti kalau ada bantuan, Pak, tiap tahun dari direktorat, Pak, dari pemerintah. Untuk laboratorium PAI ada bantuan dari Kemenak, Pak. Makanya saya, terus terang saya memang, ya gimana gitu, saya jadi kecewa banget kan. Ini kan program Kemenak. Ada, Pak, bantuan untuk laboratorium PAI, ada, Pak, pada sekolah. Nah, ada, Pak. Nanti juknisnya kalau Bapak mau nanti saya kirim. Tunjukkan sama mereka. Ini loh juknis ada bantuan dari Jakarta untuk laboratorium. Kalau sekolah nggak punya laboratorium PAI, kayak mana kabupaten dia mau dapat bantuan dari pemerintah kan? Benar kan, Pak? Nah, ini yang saya kira memang Pak Habib harus memang terobos itu, Pak. Terobos dengan data, dengan fakta, supaya paradigma mereka itu tidak birokratis NC begitu. Harusnya buat terobosan. Ya justru harusnya Pak Habib kan harusnya didukung penuh supaya ada. Kalau Pak Habib sudah berhasil dan jadi model, yang lain kan pasti ngikut, Pak. Nah, bayangkan Iya. Bapak kalau sekolah-sekolah punya laboratorium PAI, yang punya nama siapa? Kan Kementerian Agama. Nah, nanti ada bantuan-bantuan, ya bisa direkom kan sekolah Bapak untuk mendapatkan bantuan dari APBN melalui Direktorat PAI. Saya kira Pak Habib clear ya. Iya Pak, ini karena kan memang jujur banyak teman-teman yang bertanya ke saya. Sementara ini kan saya memang masih jadi Sekjen AKPAI Pak untuk di Kabupaten Tanggamus ini kan. Makanya banyak yang sangat yang bertanya-tanya terlepas dari selesainya kawan-kawan kemarin. Kan kita kemarin dapat bantuan 190 guru PAI untuk PPB. Sudah Iya. selesai semua dan Alhamdulillah. Nah ini tinggal jamnya yang kurang. Makanya mereka sampai bertanya-tanya Iya. terkait Jadi bagaimana Pak di sekolah saya habis nggak ada ini, nggak ada jamnya, terpaksa lah. jadi kan Pak Habib seharusnya kan Kemenak itu kan harusnya bisa mengantisipasi itu kan. Iya betul Pak. Iya, ya tapi itu tadi karena mereka seperti robot, birokratis, jadi mereka tidak memikirkan, oh datanya begini, akibatnya apa ke depan. Harusnya kan dari sekarang justru orang seperti Pak Habib itu harusnya didukung penuh. Supaya Iya. apa? Nanti teman-teman yang kekurangan jam dia bilang cari sekolah lain. Loh, mau kemana cari sekolah lain? Mau kita mau dirikan sekolah lagi kan? Jadi ya kecewa sih sama Iya. pimpinan-pimpinan yang ya seperti itu ya. Mohon maaf saya memang agak keras. Saya terus terang itulah Iya. akibatnya kalau orang dikasih jabatan dia nggak menguasai, Pak. Dia tak kadang itu dia jadi, mohon maaf, dia jadi kasih pakis. Sebelumnya dia ngurus haji lah, ya kan, dia ngurus haji, kemudian dia ngurus kuah, ngurus orang nikah, tiba-tiba dia masuk disuruh ngurus pendidikan ya di sekolah. Ya paradigmatiknya ya begitu kan, jadinya repot kan. Nah, itu jadi saran saya Bapak lebih baik bawa data ke sana banyak-banyaknya supaya dia Mungkin bisa. begini Pak, jadi satu tambahan lagi, kalau boleh kita minta dokumentasi 1 atau 2 ruangan PAI yang sudah ada dan sudah berjalan, bahkan sudah apa ya diakui oleh Kemenak di situ, kemudian sudah dicairkan juga sehingga itu nanti jadi bahan dokumentasi kita. Oh ini Ya, di wilayah Sumatera siapa? Utara. Jadi Pak. jadi di Aceh, Pak. Jadi di Aceh itu sudah hampir semua sekolah punya laboratorium PAI, Pak, di Aceh. Sudah hampir semua. Nah, untuk Sumatera Utara belum ada, Pak. Saya lah ini yang merintis ini di Angkatan 1. Nah, ini Oh sekarang iya. teman-teman ini kan Pak udah punya kan sertifikatnya, Pak, baru diterbitkan kan kalau nggak salah 1,5 bulan yang lalu, Pak, sertifikatnya kan. Nah, ini sertifikat mereka sudah ada. Jadi sekarang ini mereka sedang pendekatan sama kepala sekolah. Jadi di Sumatera Utara, saya mohon doa dan dukungannya. Saya akan pantau terus dan mudah-mudahan ini segera ada di bulan-bulan ini atau bulan depan, Pak. Nah, kenapa? Karena kanwilnya, Pak, kasih paketnya sudah kita apa, Pak? Udah kita jadikan narasumber. Jadi kemarin itu, Pak, itu udah. Nah, ini pun insya Allah nanti kalau memang dana kita ada, ini saya akan mengundang kasih pakis ke Kanwil Kementerian Agama, Pak. Saya akan undang supaya jadi narasumber seperti di Angkatan 1. Jadi di Angkatan 1 itu narasumbernya dari Kanwil, Pak. Dari Kabid Pakisnya. Jadi saya kira clear lah ya. Tinggal memang bagaimana militansi kita
ya untuk meyakinkan kasih pakis itu dengan data-data sebanyak-banyaknya supaya apa? Supaya dia kelempung, Pak. Ya kan? Kelempungan dia kalau kita kasih data, 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 data. Kalau juga dia nggak mau, ya udahlah berarti kasihnya bisa dibilang meminjam bahasa Rocky Gerung ya kan? Dikasihnya dungu ya kan, Pak? Iya benar Pak. Atau dia punya motif lain kan? Yang yang apa? Kenapa kenapa harus dipermudah kalau bisa dipersulit? Iya, iya. Siap Pak, siap, Ya, siap, siap makasih Pak. Pak Habib. Ya, silakan Terima kasih juga Pak Pak. Retno, Bapak Ibu yang lain langsung saja to the point. Kita masih ada waktu sekitar 5-10 menit lagi. Mumpung lagi ketemu. Yang Bapak Ibu, masih ada waktu. Ada Pak, itu Bu Ekawati, Bapak. Ya, Bu Eka. Silakan Bu Eka. Silakan Bu Eka. Silakan Bu Ekawati. Di mute-nya, Bu, dibuka mute-nya. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Oke, ini Pak Prayitno, ada yang bertanya. Pertama tentang link absen. Bapak Ibu tentang absen, saya kira nggak perlu ya, karena ini hanya pengantar aja, sosialisasi dah. Jadi ini nggak ada, mohon maaf, nggak ada sertifikatnya ya. Kemudian terkait dengan untuk SD. Nah, begini Bapak Ibu. Jadi laboratorium PA ini bisa digunakan baik satu untuk TK, untuk PAUD, untuk SD, untuk SMA, untuk SMK, untuk SLB. Cuma memang kasus di Indonesia itu memang saya memang belum belum melihat ada model ya. Ini tapi sepengetahuan saya belum ada model untuk SD. Tapi boleh tidak? Ya boleh. Eh, Menurut saya paling bagus di SD sebenarnya harus diapakan keterampilan ini. Ya, misal begini, Bu, itu SD itu kan Ibu misalnya ada capaian pembelajaran tentang ibadah sholat. Iya kan? Nah, sholat itu Ibu bisa kembangkan menjadi sarana prasarananya nanti. Jadi sederhananya begini Bapak Ibu, setiap capaian itu kan ada namanya aspek keterampilan ya. Kan ada pengetahuan, ada sikap, ada keterampilan. Nah, yang keterampilan itu Bu, itu Ibu bisa inventarisir apa saja. Misalnya kalau sholat, misalnya ya alat-alat sholat, sajadah, mukena, dan sebagainya ya, atau bahkan mungkin ya minyak wangi gitu kan nggak apa-apa kan, disunahkan bagi laki-laki pakai minyak wangi. Kemudian lain-lain. Kemudian misalnya bacaan-bacaan sholat, Bu, itu bisa Ibu buat berbentuk poster kan? Atau beli misalnya itu ada di toko-toko buku kan, poster bacaan sholat, ya, bagaimana cara duduk, kemudian bagaimana tasyahud, bagaimana ruku, bagaimana sujud, itu ditempelkan di laboratorium TAI. Jadi bisa Bu SD, jangankan SD, PAUD dan TK juga bisa. Ya, jadi dikembangkan dari sebenarnya sederhana sekali capaian pembelajaran. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah Bapak Ibu mohon meyakinkan kepala sekolah ya, minta dukungan. Jadi di lapangan saya lihat beberapa teman-teman yang memang kepala sekolahnya Muslim, kemudian apa mendukung itu sebenarnya sudah sangat membantu ya. Jadi tinggal apa action saja begitu. Begitu, Bu. Jadi SD itu bisa bisa untuk dikembangkan laboratorium P. Jadi saya berharap SD Ibu bisa jadi salah satu model, Bu. Ya, nanti kita akan bantu dan tolong Ibu meyakinkan ke kepala sekolah dan tolong Bapak Ibu nanti ketika menghadap kepala sekolah, saya berharap Bapak Ibu bawalah data-data di print. Jadi jangan jangan dengan kata-kata. Jadi di print Bapak Ibu.
juknisnya di print, poin-poin penting saja. Kalau semua di print kan jumlah juknis itu kan banyak ya, tentang sertifikasi misalnya ada 80 halaman. Print saja kopernya sama print tentang ada kalimat laboratorium. Kemudian contoh rekomendasi dari Kanwil Kementerian Agama di Sumatera Utara di print. Kemudian artikel-artikel, tulisan-tulisan, berita yang diterbitkan oleh website resmi Kementerian Agama di Jakarta di print. Jadi saya kira dengan data-data itu nanti kepala sekolah itu dia apa namanya dia melihat fakta regulasi dan fakta faktuil didukung oleh negara dalam hal ini Direktorat PAI dan Kanwil Kementerian Agama. Begitu Pak Praitno. Baik Pak Taufik, terima kasih penjelasannya. Mari Bapak Ibu, apa ada yang mau disampaikan? Karena waktu sudah menunjukkan pukul 21:13. Ini tuh Pak, ada pertanyaan Pak Taufik. Di sekolah kami udah ada musola, ruangan kelas yang mau dipakai udah penuh, tidak ada lagi. Jadi gimana, apakah musola bisa digunakan untuk ruangan lab PAI? Ya, jadi begini Pak. Sebenarnya kalau cerita normatif itu sebenarnya cerita normatifnya memang ada ruangan khusus. Minimal dia 6 kali sekian ya, 6 kali 8. Tapi kalau mau yang ideal itu 12 kali sekian ya. Nah, tapi karena kondisi kita di lapangan banyak persoalan di pembiayaan, saya kira Bapak Ibu untuk jangka pendek tidak apa-apa ya. Untuk jangka pendek tidak apa-apa. Laboratorium PA itu Bapak integrasikan di dalam musola untuk jangka pendek ya. Jadi mungkin taruh nanti lemari-lemari khusus ya yang bisa katakanlah lokasinya dikondisikan untuk sementara di situ. Jadi dibuat saja di depannya itu di dinding bagian luar laboratorium PAI atau di samping kalimat musola misalnya musola Nurul Husna SMA Negeri 2 Lubuk Pakam, di sampingnya dibuat laboratorium PAI ya SMA Negeri 2 Lubuk Pakam. Jadi tidak apa-apa untuk sementara. Kenapa? Karena ini dalam keadaan yang penting anak-anak bisa dia praktek di situ. Dia bisa sujud, dia bisa ruku, kemudian bisa praktik sholat jenazah, dan lain sebagainya. Jadi untuk sementara saya kira nggak apa-apa, Bapak Ibu. Sambil menunggu kepala sekolah bisa memberikan ruangan-ruangan lainnya. Dan ini memang kondisi kita di lapangan, Bapak dan Ibu. Jadi saya kira tidak apa-apa. Dari sekarang Bapak Ibu siapkan proposal. Ya, biasanya begini, Bapak Ibu. Setahu saya biasanya kepala sekolah itu sebenarnya mereka menunggu kita mengajukan proposal sebenarnya. Kalau kita ngomong itu biasanya mereka nggak gitu apa. Paling diiya-iyakan sampai 20%. Tapi kalau proposal Bapak Ibu itu dia akan simpan proposal itu. Nah, kemudian dia akan dan itu dijadikannya dasar nanti untuk dirapat di komite. Komite sekolah Bapak Ibu. Jadi nanti saya mudah-mudahan kemarin saya ada dari salah seorang teman dapat contoh. Nanti Bapak Ibu tinggal copy paste saja, ajukan ke kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi jangan tunggu misalnya nanti ada rapat, jangan. Besok Bapak Ibu ada waktu, langsung aja ATM, ambil tiru modifikasi, langsung aja kasih sama kepala sekolah Bapak Ibu. Kepada yang terhormat Bapak kepala sekolah bla bla bla, mohon Bapak sekolah untuk meningkatkan religious culture di sekolah saya. Saya berharap Bapak memberikan dukungan dan bantuan untuk membuat laboratorium PAI. Bapak Ibu lampirkan dasar hukumnya, kemudian faktuilnya, lalu pembiayaannya berapa total keseluruhannya. Nah, begitu Bapak Ibu. Nanti nggak apa-apa ya kalau Bapak Ibu misalnya membuat ruangannya juga nggak apa-apa. Namanya kan kita mengajukan ya untuk ruangannya misalnya sekian juta, untuk rinciannya bla bla, untuk peralatannya sekian juta yang dibutuhkan ini nggak apa-apa. Nah, nanti di lapangan kalau dia bilang kita nggak punya uang ya nggak apa-apa Pak, ruangan musola dulu gitu kan. Nah kalau misalnya dia bilang kita nggak punya uang beli peralatan ya nggak apa-apa Pak, yang penting Bapak mendukung saya, memberikan SK sama saya jadi kepala laboratorium PAI, nanti biaya-biaya untuk yang ala kadarnya nggak apa-apa Pak, nanti saya bantu dari uang saya gitu aja. Yang penting kan dia mengeluarkan SK Bapak Ibu. SK itu jauh lebih, SK itu kan yang penting kan sebenarnya yang penting kan SK sama
sertifikat, ya kan? Sama ruangan. Mau ruangannya, mohon maaf, ruangannya apa adanya, ruangannya masih kecil, ya nggak ada masalah. Yang penting kalau nanti pengawas datang, mana ruangan laboratorium PAI ini? Loh, kok cuma begini doang? Ya, ini kita baru mampunya, Bu. Mohon bantuannya, Bu. Mohon didukung. Ya, apa susahnya sih? Iya kan? Saya kira itu sebenarnya, terus terang sebenarnya, nggak, yang paling penting itu SK dari kepala sekolah, kemudian sertifikat laboratorium PAI, kemudian ruangan. Mohon maaf, kalaupun ruangannya kecil, misalnya gudang, Bapak Ibu, nggak apa-apa. Itu kita bersihkan, kita buat warna yang sangat menarik dan kontras, ya. Kemudian kita taruh apa adanya aja, nggak apa-apa dulu. Kosong aja, ada meja nggak apa-apa. Yang penting ada tulisannya lah, bro. Loh, kenapa kosong? Ya kita lagi mengusahakan bantuan, Bu. Mohon dukungannya, begitu. Jadi saya kira begitu. Nanti kok tiba-tiba nanti ada misalnya Bapak dan Ibu juknis bantuan untuk laboratorium PA pada sekolah, Bapak Ibu udah punya itu. Jadi tinggal diajukan aja ke pusat. Itu bantuannya kalau nggak salah sekitar 25 juta Bapak dan Ibu untuk laboratorium PAI. Jadi ada bantuan dari negara untuk laboratorium PAI sebesar 25 juta per sekolah. Saya kira itu. Ya, itu Pak Praitno. Nanti mengenai juknis, nanti gini Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah kan baca juknis bantuan rumah ibadah? Pernah kan Pak Praitno? Iya Bu, itu Pak, ada Pak. Nanti Pak Priyotno buka di juknis itu bantuan untuk rumah ibadah. Nanti Bapak buka, nanti di lampiran dalam Pak ada kalimatnya Pak. Bantuan untuk rumah ibadah garis miring laboratorium PAI. Nah, cuma nanti bahasanya di apa? Di pencairan uangnya itu di APBN itu tetap dibuat Pak bantuan rumah ibadah. Tapi laboratorium PA itu dianggap bagian daripada untuk mendukung ibadah tadi. Nah, jadi itu Bapak itu mungkin Bapak Ibu share aja, print aja nanti yang ada kalimat bantuan rumah ibadah garis miring laboratorium PAI dari negara loh itu. Jadi saya kira udah apa namanya regulasi faktualnya itu sudah banyak sebenarnya dalam paradigma Kementerian Agama, dan Kementerian Agama itu kan presidennya kan Pak Jokowi, sama presidennya kan itu tetap bisa berlaku untuk di sekolah karena kompetensi pengembangan PAI di sekolah itu memang dilakukan oleh Kementerian Agama, bukan Kemdikbud. Nah, itu Bapak Ibu, saya kira yang paradigmanya perlu kita yakinkan kepada berbagai pihak. Saya kira itu Pak Praitno. Baik Pak, ini ada pertanyaan Pak. Izin Pak, mohon dibagikan instrumen untuk prosedur pembuatan lab PAI. Ya, nanti saya kirim di apa di WA, nanti diingatkan Oke. apa Pak apa nanti ingatkan saya di grup, ya semua file-filenya akan, kalau saya lupa ya 6 jam sekali ingatkan saja Pak, nanti saya kirim. Yang saya sebutkan tadi Siap Pak, siap. akan saya kirim. Artinya apa yang dibutuhkan berupa data-data untuk mewujudkan laboratorium PA itu wajib kita share kepada Bapak dan Ibu. Baik Pak, ini ada lagi sertifikat laboratorium itu dapat dari siapa ya Pak? Nah, Iya, semoga Pak dapat dijelaskan. ya, saya share lagi ya. Mungkin saya belum ketemu yang itu, tapi nggak apa-apa, ini yang saya share yang ini ya. Yang ini saya share. Nah ini, jadi yang nerbitkannya Pak, ini ada di apa saya ya. Ini saya ambil contoh narasumber, tapi sama ini. Nah ini, yang menerbitkannya adalah Universitas Islam Universitas Islam Negeri ya, Sumatera Utara, ditandatangani Profesor apa? Profesor Doktor Dr. Tin Rafidah, Master Hukum. Kelihatan Pak ya? Kelihatan Pak. Jadi Bapak Ibu, ini sertifikatnya nggak usah ragu. Ini sertifikat dari UIN dan ini sudah diberlakukan hampir mungkin di jumlahnya mungkin udah ratusan sekolah ya di apa di Aceh. Nah, saya sampaikan ada beberapa LPTK atau universitas yang melaksanakan ini. Pertama itu UIN Langsa. Ya, UIN Langsa sudah melaksanakan beberapa angkatan, kemudian UIN Medan, kemudian UIN di Jawa Tengah itu UIN apa Pak Praitno? Win Win Purwokerto, Queen ah setengah Purwokerto Queen. Iya. ya, Win di Purwokerto, tapi Purwokerto itu yang melaksanakan mungkin ada lembaga lain, saya belum tahu itu apa nama lembaganya ya, belum teridentifikasi.
Kemudian di beberapa provinsi Bapak Ibu, ya itu sudah ada dan itu yang melaksanakan Kanwil, ya Kanwil Kementerian Agamanya. Jadi terjawab ya Ibu. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada. Apa boleh mengikuti kegiatan ini tanpa harus membuat lab? Ya boleh Bu, ya boleh. Karena gini, ini kan sebenarnya ngantisipasi. Yang penting Ibu udah ada sertifikat. Mana tahu tahun depan, ya Ibu butuh 12 JP, Ibu bisa merintis ini. Jadi tidak harus Ibu harus membuat lab. Ya, tapi bagi ibu yang ingin ingin kekurangan sertifikasi ya harus dirintis dari sekarang dan saya kira nggak ada salahnya Bu, walaupun ibu masih cukup jam, sebenarnya nggak ada masalah ya, nggak ada masalah karena kan sebenarnya laboratorium PA ini kan sebenarnya tidak harus untuk jam sertifikasi, ini kan salah satu upaya Direktorat PAI Kementerian Agama Pusat untuk mewujudkan religious culture Bu di sekolah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Pengembangan rohis, kemudian BTQ, kemudian laboratorium PAI. Jadi tidak mesti harus untuk sertifikasi. Ya, kalau ibu masih cukup nggak apa-apa Bu. Ya, tapi saran saya, ibu ikut aja. Saya saya khawatirnya 2 tahun 3 tahun yang akan datang, khawatirnya biayanya nggak segini gitu. Kenapa? Karena peminatnya makin banyak, membludak dan biasanya dalam ilmu ekonomi makin banyak peminat itu biasanya nanti harganya itu harganya itu pasti pasti ini kan pasti dinaikkan oleh pihak yang mengeluarkan itu ya itu jadi saran saya apa namanya kalau ada biaya ya ikut aja karena ini untuk mengantisipasi kekurangan JP ya atau potensi kekurangan. Kemudian Pak, kapan kita action untuk pelatihan PAI-nya dan sertifikatnya? Hari berapa keluar setelah pelatihan? Oh ya, begini. Kita actionnya itu, Bapak Ibu, itu tergantung kota. Jadi kalau kotanya 20, saya langsung terbitkan surat usulan ke pimpinan UIN. Dan sebenarnya kita sudah komunikasi terus. Kenapa saya berani ini? Karena memang sudah ada lampu hijau dari Dokter Mardianto dan Pak Ali Daud. Jadi sebenarnya kita sudah, karena kan kita bukan angkatan 1 Bu, ini angkatan 2 ya itu. Nah, kalaupun nanti tiba-tiba misalnya katakanlah terpahit, karena kan ini komitmen kita kan komitmennya komitmen kepercayaan. Kalau misalnya pun nanti UIN misalnya tidak ada kendala, misalnya katakanlah tiba-tiba pimpinannya bertukar, kebijakannya berubah, kita tinggal ke Langsa aja, ya mudah-mudahan Langsa mau, ya UIN Langsa. Kalau misalnya Langsa tidak mau, ya kita cari yang lain. Saya kira banyak ya sebenarnya karena sudah ada Faktuil di Jawa Tengah itu yang online dan kemudian lampu hijau dari UIN Medan, saya kira tinggal masalah ini aja sih. Ini kan tinggal masalah finalisasi aja. Kalau ada orangnya, ada uangnya, saya kira ya UIN nggak mungkin akan menolak ya. Karena ini kan ya namanya em, tugas mereka juga kan untuk mengeluarkan sertifikat itu. Lagian juga kita kan bukan gratis, kita apa namanya memberikan biaya kepada mereka itu satu angkatan. Bapak Ibu mohon maaf, saya harus menyiapkan uang sebanyak 20 juta Bapak dan Ibu. Ya, 20 juta itu apa namanya untuk kemarin itu ada 2 profesor, kemudian sisanya 5 doktor, kemudian saya juga harus membiayai macam-macam ya uang ini uang itu ya tentu tentu ya tentu Bapak Ibu paham lah ya bagaimana untuk mengelola kegiatan seperti ini ke sana kemari itu juga nggak sedikit uang yang habis ya belum lagi waktu belum lagi pikiran tapi it's okay karena ini kita memang senang untuk mengadvokasi fashionable kita memang senang seperti ini buat terobosan-terobosan ya nggak ada masalah Bapak Ibu. Karena bagi kita kalau ini berhasil angkatan 1, alhamdulillah, angkatan 2 berhasil kan alhamdulillah sehingga bisa menjadi model ya bagi teman-teman di provinsi lain. Ini terus terang kalau di Indonesia yang sudah melaksanakan ini setahu saya AKPA itu cuma 2. Yang pertama adalah Aceh, karena Aceh sudah terjadi ledakan yang PPG-nya luar biasa.
Ya, jadi mereka kena didesak kebutuhan saja. Tapi kalau Sumatera Utara kita belum terjadi ledakan. Ya, tapi karena kita mengamati di provinsi lain Aceh itu terjadi seperti itu, makanya saya berani Bapak Ibu membuat terobosan ini. Saya berani kenapa? Karena saya punya data. Dan alhamdulillah kan angkatan satu terbukti kan ada padahal mereka bayar itu angkatan satu 2.350.000 Bapak Ibu. Mereka bayar 2.350.000. Kenapa? Karena kita menyiapkan penginapan, ya menyiapkan resort, menyiapkan hotel. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau, ya ada yang mau seperti itu, saya senang banget gitu. Misalnya ini rombongan ini mau tatap muka, ya kan? Bayar sekitar 2.350.000 Bapak Ibu. Tapi ongkos pesawat ya masing-masing dong, ya. Ongkos pesawat masing-masing. Saya carikan tempat di pinggir pantai. Pinggir pantai di pinggir pantai di salah satu kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Nah, kalau Pak Prino mau, nanti kita tetap muka semua sambil sambil jalan-jalan, ya, sambil lihat pantai, ya resort, ya 2.350.000 2 malam 3 hari. Udah biaya makan, biaya penginapan, dan untuk sertifikat Bapak dan Ibu. Tapi kan susah cari 20 orang, ya 2.350.000 itu susah, belum lagi uang pesawat. Nah, di Sumatera Utara kalau saya buat kegiatan itu lagi susah Pak Prino untuk cari 20 orang. Ya, susah. Tapi kalau hanya untuk 5 bisa dapat. Itu kenapa saya menawarkan online kepada UIN. Karena kalau online saya yakin sebenarnya saya bisa dapat 20 gitu. Ya, dapat 20 ini terbukti ini kita udah ada ini ya, udah ada 16. Kemarin dua yang 17 Pak. mengundurkan diri. Kalau yang mengundurkan diri itu tetap masuk berarti kita udah 18. Jadi tinggal dua Sekarang lagi. itu Pak. Hah? Sekarang 17 Pak. Sekarang 17. 17. Nah, kemarin kalau yang mengundurkan diri itu, yang Dua kemarin ya. kita mengundurkan diri 2, berarti kita udah 19, tinggal nunggu satu lagi. Nah, jadi sekarang malam ini, insya Allah kalau malam ini ada 3, udah saya besok pagi, ya Bismillah, ya mudah-mudahan ada kesehatan, langsung buat surat, langsung saya ke UIN, langsung jumpa pimpinan supaya mengajukan tanggal. Nah, kalau tanggal, ya artinya misalnya besok ada 20, langsung saya tentukan tanggalnya minggu depan, Bapak Ibu, ya minggu depan yaitu hari Sabtu Minggu, ya Sabtu Minggu, atau Sabtu Minggu pokoknya setiap Sabtu Minggu gitu, ya misalnya Sabtu Minggu ini kemudian Sabtu Minggu berikutnya 4 atau Sabtu Minggu. Ya, jadi begini Bapak Ibu, ini kan pembicaranya ada 7, ya kemarin itu kan ada 32 JP. Jadi kalau misalnya satu hari kita misalnya ada 4 JP, siang 2, malam 2 berarti 4 kan gitu. Nah 4 tambah 4, 8, 8 tambah 8. Jadi mungkin bisa 4 hari. Ya, 4 hari. Tapi jangan bayangkan 4 hari itu pagi, siang, malam. Tidak. Ya paling nanti siang mungkin ya jam 3 sampai jam 4 ya atau tengah 5. Kemudian malam nanti siap Isya jam jam 8 sampai jam 10 udah selesai Bapak Ibu. Kemudian hari Minggunya lagi kita buat kalau memang mereka mau, mereka bilang Pak Topik kami pagi, ya udah kita ikuti saja, apa susahnya sih ngikuti ya pagi. Lalu nanti Jumat atau Sabtu yang akan datang kita buat lagi. Jadi gitu aja. Ya, jadi Bapak Ibu jangan gara-gara nanti misalnya mereka minta hari Senin pagi Bapak Ibu terus apa nggak perlu karena kita yang penting Bapak Ibu apa namanya hadir di Zoom kemudian masuk terekam ada 20 orang saya sudah senang gitu. Soal nanti nanti di akhir itu kan kalau ada komunikasi saya pasti bantulah. Tapi komunikasi dong ya komunikasi gitu. Artinya Bapak dan Ibu tetap hadir di Zoom misalnya begini. Misalnya Bapak Ibu sakit ya, masuk aja tapi kameranya ditutup seperti saya ini ya. Karena kondisi tertentu udah ditutup, udah bilang aja Pak, nanti saya masuk tapi saya lagi sakit ya udah. Yang penting ada 20 supaya narasumbernya juga senang kan Bapak dan Ibu kan. Atau Bapak Ibu mohon maaf ya, tapi ini kasusnya darurat ya. Ya kalau Bapak Ibu misalnya benar-benar tidak bisa sama sekali yang sangat apa, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi ini kita sama kita lah. Ya tapi komunikasikan saya misalnya ya ada yang bisa menggantikan ya Bapak dan Ibu ya. Ini tapi ini digunakan dalam keadaan darurat gitu dan wajib komunikasi ke saya karena saya kepingin juga kita tuh nggak mengecewakan narasumber kan. Nah, lalu terakhir, lalu kemudian saya berharap Bapak Ibu kalau ini nanti terlaksana, saya mohon Bapak Ibu, banyaklah Bapak Ibu apa namanya aktif gitu. Tidak harus bertanya, Bapak Ibu cerita aja, nggak apa-apa, cerita gitu.
Pak, kalau di sekolah saya begini-begini, kami begini-begini, nggak apa-apa. Jadi saya kalau nanti cuma satu arah saja kita diam Bapak Ibu, jadi kita juga nggak enak sih sebenarnya, ya. Artinya tetap aktif gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, ya serang saja gitu Bapak Ibu, supaya interaktifnya ada dan kita enak, nggak terasa waktu udah habis 2 jam atau 1 jam setengah gitu. Tapi kalau kita semua diam aja kan, seperti mahasiswa saya yang S1, saya tanya diam semua. Saya juga bingung juga kan. Ya kan, diam semua. Saya jadi nggak enak juga kan. Ini jangan-jangan saya sendiri yang ngomong di apa ini di Zoom ini kan. Nah eh, itu Bapak Ibu pengalaman saya kebetulan saya lagi kuliah S3 di Universitas Anur Lampung. Jadi teman-teman itu alhamdulillah ya beberapa orang itu memang betul-betul bisa membuat momen Bapak Ibu kalau dilemparkan tanya jawab itu semua aktif Bapak Ibu. Ya, aktif semua bertanya, semua ini. Nah, ketika menyampaikan itu testimoni aja. Jadi cerita aja biar mengalir gitu. Jadi nggak kesannya hanya bertanya. Dia cerita begini begitu di sekolah saya begini pengalaman saya. Nggak terasa Bapak Ibu, alhamdulillah ya 2 jam selesai. Kita lanjut lagi kuliah nanti siang begitu juga. Jadi nggak monoton hanya teori-teori begitu gitu. Begitu Pak Praitno dan teman-teman yang bisa saya sampaikan. Apa masih ada? Iya Pak, ini itu Pak ada pertanyaan ya. Saya pengen ikut Pak, tapi belum transfer sebab ada sosialisasi ini. Jadi lebih jelas lagi tentang lab PA Ya, ini. ya Insya Allah kalau ini ini ikut kalau Pak. kalau untuk pembiayaan begini saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu transfer aja berapa dulu. Saya kan minta jaminan. Misalnya Bapak Ibu hanya punya uang katakan 500, nggak apa-apa. Sisanya kapan? Bapak Ibu buat surat pernyataan, ya. Nah, artinya selambat-lambatnya kalau bisa 2 minggu setelah itu atau 1 bulan lah ya. Paling, tapi saya berharap 2 minggu lah Bapak Ibu ya. Artinya sisanya dibayar tapi pakai surat Bapak Ibu, ya, pakai surat. Kenapa? Karena saya yakin Bapak Ibu pasti melunasi kan. Karena kalau nggak melunasi sertifikat kan nggak saya kasih kan jaminannya kan. Jadi saya percaya. Cuma saya nggak mau Bapak Ibu nggak ada DP-nya. Karena kasus kemarin saya nombok Bapak Ibu. Nah, jadi maksudnya Bapak Ibu kasih DP-nya berapa sesuai kemampuan, kemudian sisanya buat surat pernyataan. Insya Allah. Itu Bapak Ibu ya. Tapi dengan catatan uang nggak saya kembalikan kalau tiba-tiba mengundurkan diri. Karena saya kan udah nombok itu. Misalnya Ibu ngasih 500.000, ternyata mengundurkan diri. Saya kan harus cari uang lagi 1 juta. Kemana? Atau mati-matian lagi saya cari orang lagi kan. Nah, itu pengertiannya. Kemudian apa sertifikat berlaku untuk seluruh wilayah? Soalnya dari Sumatera Barat. Ya, dari Sumatera Barat kirim salam kepada Udari Melpi ya, tim apa kita sama-sama di DPP. Jadi kalau sertifikat berlaku Pak, sama kayak PPG Pak. Ini teman-teman saya yang PPG dari Medan ini ikut di Jawa, ikut di mana gitu ya. Jadi sama Pak, sama kayak sertifikasi kita itu kan. Mungkin Pak Prayitno bisa saja ikut teman apa ikut di Aceh, yang di Aceh ikut di Jawa, yang di Jawa Kalimantan, Kalimantan ikut di Sumatera Utara. Jadi selama LPTK-nya itu apa ditunjuk pemerintah bisa berlaku se-Indonesia Pak. Begitu Pak Marhanib ya. Jadi bisa bisa dipergunakan dimanapun. Dan teman-teman yang di Aceh juga ya ada juga yang dari apa namanya mereka dari kabupaten yang berbeda untuk itu. Jadi sama kayak PPG Pak. Ya jadi insya Allah ya berlaku untuk seluruh Indonesia gitu. Begitu Pak Marhanib. Ya silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang mengganjal. Ya Semoga untuk Bapak Ibu dari Ibu Ardiana, Assalamualaikum, izin Pak, mohon dibagikan instrumen untuk prosedur pembuatan laboratorium PA. Ya, untuk membuat lab prosedurnya itu kan Bapak Ibu harus mengajukan proposal ya. Jadi ajukan proposal, nanti contoh proposalnya ya seperti biasa Bu, proposal itu kan sebenarnya ada latar belakang, kemudian ada dasar regulasi, kemudian ada judul, kemudian ada tujuan, kemudian ada pembiayaan ya, kemudian penutup, kemudian lampiran-lampiran. Nah, itu saya kira teknis Bu Ardiana, nanti saya kirimkan contoh yang sudah ada. Itu.
Ada lagi tuh Pak Pretno yang bisa dibacakan di chattingan. Ini ada. Ya mungkin bantu jawaban Pak. Bantu jawaban. Oke Pak, atas jawabannya. Sertifikat berlaku untuk seluruh Indonesia. Ya benar memang untuk semuanya se-Indonesia. Mungkin itu saja Pak yang dari chat Pak. Barangkali ada Bapak Ibu menambahi eh, untuk pertanyaan. Barangkali ada yang unek-unek dalam hati. Silakan. Ya, Bu Mumpung Armiwati, Bu. Ibu Armiwati kayaknya mau bertanya, Bu. Silakan Bu Armiwati, ada yang mau ditanya? silakan Bu, gak apa Bu? Oh ya, kalau misalnya di tempat saya kan Pak belum ada musola gitu. Heeh. Eh, tapi ruang labornya pun belum ada. Itu gimana ya Pak ya? Kemarin saya sudah konsultasi sama kepala sekolah. Memang mau dicari ruangan untuk kepala labor, Pak. Cuman musolanya belum ada. Itu gimana ya Pak? Ada nggak gudang, Bu, di sana? Gudang-gudang kecil aja. Nggak ada ya yang ini? Kita kita menggunakan ruang aula, Pak. Kalau untuk anak sholat. Oh, aula ya. Oh, Iya, aula repot nanti, Bu, karena digunakan juga untuk mata pelajaran kegiatan umum ya. Iya kan? iya Aula. betul, iya. Nggak ada, Bu, ruangan-ruangan misalnya di-sekat gitu, bisa di-sekat apa adanya aja gitu. Ada Pak. Udah itu aja Bu. Misalnya ada gudang kan Bu, gudang, ada gudang. Iya, Ibu rapiin aja nggak apa-apa, nggak apa-apa Pak Kepala Sekolah. Nanti sayalah yang merapiinnya Pak, saya yang bersihinnya, saya yang ini nggak apa-apa. Nanti bangku-bangku itu disusun ya serapi mungkin, bisa digunakan untuk apa gitu kan Bu. Ada ruangan kecil di sebelahnya. Yang penting ada ruangan aja Bu, nggak apa-apa. Itu nggak ini sih. Karena kalau kita harus mengharap ideal harus begini harus begitu ya, saya yakin ya mungkin 10 tahun yang akan datang juga nggak terwujud ya kan? iya Ya Pak. kan? Itu aja, nggak apa-apa Bu. Itu nggak jadi ini Bu. Itu kalau yang standar itu maksudnya itu kalau ada lomba. Nah, ada Hmm. lomba atau ada misalnya bantuan Bu. Ah, tapi pun sebenarnya kalau ada bantuan pun dia nggak terlalu kaku. Cuma memang dibuatnya standar panjangnya 12 kali sekian. Tapi di lapangan nggak kaku Bu. Ya kenapa? Ya mereka juga kan harusnya yang justru yang kekurangan dana itu yang harus dibantu kan supaya ada sarana prasarana, bisa beli lemari. Karena Bu, nanti bantuan itu sebenarnya nggak untuk fisik Bu, bantuannya untuk sarana prasarana. Jadi kalau ada bantuan nanti 25 juta, wajib uangnya Ibu gunakan untuk apa? Untuk beli boneka, ya, untuk beli lemari, untuk beli kipas angin. Ibu nggak boleh uang itu digunakan untuk bangun fisik, nggak boleh. Nah, jadi itu taktis seperti itu harus kita pahami. Jadi nggak usah terlalu apa namanya berharap sempurna, Bu. Jadi yang penting bagi saya Ibu pandai-pandai aja ada ruangan, Bu ya. Ada ruangan aja, Ibu nggak usah terlalu banyak minta sama kepala sekolah supaya dia senang, Bu. Dia senangkan aja dulu. Kan ini sebenarnya tujuannya ke Ibu kan supaya dapat 12 JP kan. Iya kan? Iya Pak. Nanti Ibu Iya, kalau 12 JP, Ibu tiap bulan kan dapat uang. Iya kan? Ini nggak apa-apa Ibu iya. habis habis 1 juta, habis 500 ribu, Ibu beli kain pel. Nggak apa-apa, tunjukkan aja Bu. Pak, nggak apa-apa Pak. Saya nanti yang beli kain pelnya Pak. Saya yang bersihkan Pak sama anak-anak. Ya udah hari Minggu atau apa dibersihin gitu Bu. Udah taruh di depannya laboratorium PAI, taruh apa adanya nanti poster-poster kecil minimal Bu. Ya bisa jadi musola Ibu di situ aja anak sholat Bu. Nah ya kan, Oh gitu ya Pak iya ya. Ibu jadikan aja musola sekalian laboratorium PAI nggak apa-apa. Kan belum ada musola. Iya Nah Pak. jadi nanti kalau ada bantuan-bantuan Bu, misalnya ada caleg datang, bupati datang, ya bisa Ibu usulkan kan mohon bantuan untuk pembangunan musola kami. Musola kami inilah gitu kan. Cuma 3 meter kali 4 meter gitu kan. Dia mudah-mudahan dengan begitu kan dia tergugah Bu. Waduh kalau begini, udah kita Sudah apa? sering sudah sering Pak diajukan kalau misalnya ada caleg-caleg datang, tapi nggak ada ininya reaksinya. Jadi gini Bu, kalau Ibu mau dapat bantuan begini ya. Jadi Bapak Ibu, seluruh pemerintah daerah itu ada bantuan untuk rumah ibadah itu pasti satu. Yang kedua, seluruh BUMD Bu itu wajib mengeluarkan CSR 5%. Nah, caranya gimana Bu? Caranya begini. Ibu harus siapkan dulu persyaratan resminya. Satu, Ibu susun pengurus musola.
Walaupun musola ibu tadi cuma 2 kali 4, nggak apa-apa. Nah, ibu susun pengurus musola, buat daftar hadir pembentukan, absen, foto, lalu ibu pergi ke kantor urusan agama, Bu. Ya, kantor Ya. urusan agama itu wajib melayani ibu. Nanti dia mengeluarkan surat pengurus musola yang diakui oleh negara. Karena syarat ibu mau minta bantuan itu harus ada susunan pengurus yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini KUA. Berapa biayanya? Nggak ada biayanya, Bu. Ibu cuma salamkan aja 50.000. Ya, supaya SK-nya keluar. Nanti kalau disuruh lagi minta sama Kak KUA, kasih lagi 50.000. Paling paling 100, Bu. Ya, jangan lebih dari 100, Bu. Ya, nanti Ibu datang, buat surat kepada yang terhormat Kantor KUA Kementerian Agama, mohon kami dikeluarkan SK pengurus musola. Nanti contoh resminya, Bu, formatnya ada dari saya. Nanti saya kasih ya. Berdasarkan Ya, format Pak. pemerintah. Lalu eh, Ibu sampaikan ke KUA, Assalamualaikum, udah bla bla, Bu, Pak, ini Pak ada absen, ada kemudian ada berita acara, kemudian ada surat pengantar ditandatangani kepala sekolah. Udah. Nanti sebelum udah izin ya Pak, Bu, mohon dibantu salamkan aja kasih 50.000. Udah. Ibu, Ibu nanti disuruh datang minggu depan. Kalau lagi melalui dia udah berarti itu aja udah. Tapi kalau dibilang ambil sama di dalam katanya sama KUA, ya udah ibu masuk ke dalam. Pak, ini Pak bla bla bla. Kasihnya udah Pak, makasih. Udah kasih aja 50.000, udah 100.000. Tapi peraturan nggak ada Bu biaya ya. Supaya ibu nyaman ya. Dah. Itu satu Bu. Yang kedua, ibu segera buka rekening atas nama musola. Walaupun musola ibu 3 kali 4 nggak apa-apa. Kan ada Bu musolanya. Ya, rekening ibu ke bank mana? Ibu dari provinsi mana, Bu? Riau. Rio itu, Bu, bank pemerintahnya apa nama banknya? Bank maksudnya, Pak? Kalau saya di Sumatera Utara itu bank pemerintah itu gaji saya itu yang dari guru-guru itu dari namanya Bank Sumut. Kalau Ibu bank apa? Yang punya pemerintah provinsi? RI, Pak. Hah? Ada nggak bank punya yang dikelola pemerintah, Bu, oleh provinsi, Bu? Enggak, Pak. Nah, BRK, Pak. kalau BRK BRI, ada. Syariah. BRK. Ya, Ada kan? Bang Rio. Ibu buka rekening di situ. Kenapa? Kalau nanti ada bantuan dari pemerintah, ibu diarahkan ke rekening itu. Jadi jangan nanti buat 2 kali. Ah, ibu nanti Oh, ibu nanti buka rekening di rekening pemerintah yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Supaya apa? Karena ketika ibu ngajukan bantuan ke pemerintah provinsi, mereka pasti minta rekening itu. Karena nggak mau mereka rekening yang bukan rekening pemerintah provinsi. Karena uangnya dari APBD. Udah. Nah, ketika ibu datang ke ke bank itu mau buat rekening. Jadi ibu buat gini, rekening musola misalnya Nurul Husna SMA ini, SMK ini. Nah, nanti di sana ibu bawa susunan pengurus yang dari kepala sekolah, kemudian yang dari KUA, kemudian berita acara absen dan lain sebagainya. Nanti kemudian KTP, ketua sekretaris bendara, kemudian NPWP ya ketua sekretaris. Itu nanti contohnya saya kasih ke ibu lengkap. Ibu tinggal copy paste aja. Nah, ibu masuk ke bank. Ibu jangan tunggu ada musolanya. Sekarang aja ibu buat. Nanti ya. tiba-tiba ada bantuan misalnya saudara ibu caleg, ibu tinggal kasihkan aja. Jadi jangan nanti udah ada bantuan kok. Jadi ibu itu syaratnya Bu, kalau di Pemda harus ada rekening atas nama musola sekolah. Yang kedua harus ada Hmm. kepengurusan musola itu dari negara melalui KUA. Begitu Bu. Lalu yang lain Ya, ya Pak. teknis. Jadi Ibu tinggal eh, jadi Ibu kemudian kalau Bapak Ibu mau jangan tunggu begitu. Ibu datangi aja kantor bupati di bagian Kesra. Jadi jangan tunggu ini. Ibu datang aja bagian Kesra bilang aja di mana untuk masukkan proposal bantuan. Kenapa, Bu? Karena mereka itu biasanya nanti di ketika mau laporan anggaran, mereka bingung, Bu, mau kemana menghabiskan uang uang bansos itu bingung mereka. Biasanya nanti mepet mau di akhir-akhir laporan anggaran. Jadi kalau proposal Ibu masuk, itu mereka kadang, wah ini aja gitu dari Ibu Armiati kemarin ada itu, udah Ibu ditelepon, ya udah, Ibu ditelepon. Jadi itu harus rajin Bu. Saya kebetulan sudah dapat kalau dari Pemda, caranya begitu. Jadi jangan Ibu Oh, tunggu
tunggu orang datang ke sekolah Ibu, jangan. Ibu karena di pemerintah itu Bu memang ada biaya untuk bansos. Nah, lalu Ibu rajin ketika udah buat, nanti saya kirim proposal punya saya, Ibu tinggal copy paste, nanti Ibu buat rangkap 10. Ketika nanti Ibu jumpa caleg, kasih sama dia. Iya kan? Ketika ke kantor bupati, kasih sama dia. Ketemu ini, jadi jangan nanti apa disiapkan aja Bu sebanyak 10. Nah, ketika ketemu orang-orang kaya misalnya, yang udah berhasil, alumni, udah kasih ke dia, kirim melalui pos. Insya Allah nanti atau Ibu inventarisir alumni Ibu yang sudah jadi pejabat, yang sudah punya kerja di kantor, kirimi aja Bu. Saya yakin ya, nggak mungkin alumni kita itu Bu yang udah jadi kepala dinas, kepala ini nggak mungkin dia nggak ngasih bantuan. Minimal ya 500 1 juta dia pasti kasih. Kalau Ibu dapat 10 udah dapat 10 juta. Iya kan? Iya, Ah, Pak. saya kira itu Bu pengalaman Iya, saya. iya. Ya, terima kasih ya Pak ilmunya. Ya, Terima makasih. kasih sarannya juga. Nanti ingatkan saya Bu, Ibu tinggal ATM aja copy paste filenya sama saya ada ya. Jadi Ibu tinggal mengganti nama sekolah, mengganti ini, mengganti itu, Ibu tinggal ini aja. Oke. Iya Pak. Iya, makasih ya Pak. Ya Bu. Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada, kalau enggak kita tutup ya. Assalamualaikum Pak Topik. Salam Pak. Ini Pak Hanif Pak Topik. Ya. Betulnya Pak Hanif ini udah semangat dari awal waktu Pak Topik ikut untuk laboratorium itu udah awal pertama itu. Saya kan pernah ngomong sama Pak Topik, masukkan saya untuk laboratorium Pak Topik, kan begitu loh nak. Nah, makanya ibu-ibu dan bapak yang ada di ruang ini tolong memang betul-betul apa yang disampaikan Pak Taufik ini untuk kita seharusnya jarang sekali. Saya ini dari Sumbar, tolong Pak Taufik ini. Ya. Dari Sumbar saya untuk datang kepada Pak Taufik kapan untuk bisa labor saya. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu saya menunggu ini, tidak mau keluar saya. Saya terus tunggu sampai 17. Hari ini Pak Taufik kalau saya lihat ini lebih 20 ini Pak Taufik. Alhamdulillah. Ya, Pak. Alhamdulillah. Ya, saya sampaikan Bapak Ibu yang ada di ruang ini untuk Pak Taufik ketahui memang kita ini memang ada kekurangan dalam jam BBM kita, dan walaupun Bapak Ibu yang punya jam lebih katakan 24, kita ambil untuk laboratorium ini menolong teman-teman kita yang honor, itu yang utamanya supaya mereka dapat hidup gajinya honor itu untuk anak-anak dan istrinya, kan begitu Pak Taufik. Nah, kita bantu dia dengan ada Bapak Ibu PNS, dengan adanya kita ambil labor 12 jam, 12 itu kasih kepada orang yang honor. Betul. Alhamdulillah. Iya, betul. Jalan kita itu Pak Taufik. Ya, betul Pak, betul. Masya Allah. Kemudian sedikit Pak Taufik masalah di Dapodik. Laboratorium ini terdaftar enggak 12 jam itu Pak Taufik? Nah, ini masih ada juga pertanyaan nih dari kalau di Siaga, kalau tiba di PAIS itu ada bisa diambil 12 jam. Tapi kalau standar kita itu kan Dapodik. Nah, ini ceritakan juga Bapak Taufik. Ceritakan juga sama Jadi gini ya. Pak Maradip, memang ini kan sekarang Siaga kan lagi maintenance. Ya kan? Saya semalam udah masuk ke Siaga, belum bisa. Kemudian memang kemungkinan memang kan kemarin sudah ada kebijakan yaitu sinkronisasi ya kan Pak antara Siaga dan Dapodik. Tapi ini masih saya Bapak Ibu pandangan saya. Kemungkinan yang sinkronisasi itu adalah kemungkinan ya, tapi saya belum. Itu kemungkinan adalah kelas dan jumlah siswa. Kenapa? Bisa jadi karena selama ini mohon maaf ya ditemukan banyak manipulasi. Ya kan? Kemungkinan, tapi ini kemungkinan nanti di situ. Jadi nggak bisa lagi Bapak Ibu nanti memanipulasi. Selama ini kan bisa dimanipulasi Pak. Iya bisa ya. Nah, asal kepala sekolahnya mau kan membuat kelasnya atau apa. Jadi kemungkinan sinkronisasi itu mungkin di kelas. Tapi terkait dengan 12 JP laboratorium itu validasinya ada di operator Siaga Pak. Jadi kalau nanti operator memvalidasi, itu nggak ada hubungan sama Dapodik, Pak. Nah, dia kan memvalidasi itu kan dia mengokekan aja, Pak. Kan dia mengokekan. Dia berani mengokekan kalau juknisnya ada, Pak. Iya.
Nah, sementara kan juknisnya ada, nggak mungkin. Saya terus terang, kalau ada operator berani nggak memvalidasi, Pak, itu bisa habis kita hajar, Pak. Apa Iya, dasar dia? Loh, iya. nah itu bahaya itu, Pak. Itu terus terang, kalau ada yang gitu, saya sebutkan nama, ya, sebutkan nama, kita lapor ke direktorat. Itu jangan, ya kan ada juknisnya, Pak. Iya, iya, Kenapa? iya. Ya karena kan Bapak ada tadi surat apa? Surat SK dari kepala sekolah sebagai ketua laboratorium PAI. Kemudian Ada. Bapak ada ruangannya, walaupun maaf ruangannya jelek, ya Iya. kan? Ah, Kemudian apa lagi? Ada sertifikat Bapak sebagai kepala laboratorium. Apa alasan dia tidak tidak iya. mengokekan? Nah itu tolong Bapak Ibu berani sekali, apa harus memang berani loh. Dan ketika ngomong itu bicara tentang juknis, tentang undang-undang, tentang permen gitu. Jangan Jelas. kata orang dan jangan sekali-kali ngomong kata Pak Topik, Bapak Ibu. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Jangan itu kata Pak Topik, dia ketua advokasi DPP, jangan, ya, jangan. Karena saya juga karena berani karena merujuk kepada Permendikbud dan Juknis. Kalau nggak saya nggak berani. Tapi kalau ada yang macam-macam, operator berani menghalang-halangi Bapak Ibu, saya pasti lapor langsung ke Direktorat PAI melalui DPP, itu pasti. Ya Bapak Iya, Ibu, ya, itu pasti kita lapor. Dan saya yakin nggak akan ada berani operator yang menghalang-halangi kalau kita bisa ngomong seperti data-data yang ada tadi itu. Kemudian siap. ya terkait itu tadi Pak, saya baru terpikir juga dengan kita kepala laboratorium yang honor bisa terbantu ya Pak ya. Iya, iya, Pak Tepi, iya. Betul sekali. Kemudian di sini ada chattingan, saya di sini masih honor Pak di negeri. Bagaimana Pak? Saya tidak ada uang katanya. Ya nggak punya uang. Nah, gini saja, yang nggak punya uang, tolong Pak, player ini, link ini segala macam, share ke grup-grup PAI. Kemudian nanti nomornya taruh aja nomor Bapak Ibu yang honor tadi, nomor handphonenya, kontak. Nah, kalau nanti menghubungi ke Bapak, kemudian rekomendasi ke aku, nanti kalau Bapak dapat sekian, ya udah saya gratiskan aja Bapak yang guru honor ini, Pak apa namanya? Pak apa ini? Mohon maaf. Bu Oh, ada Bu. Penti, Pak. Bu Ah, Penti. Ibu nanti nggak apa-apa Bu, ini masih ada waktu mungkin 2 hari ini, malam ini Ibu transfer ke seluruh grup yang ada PAI. Nanti Iya. kalau ada nomor saya ganti dengan nomor Ibu, nggak apa-apa. Nanti kan dia nanya ke Ibu, udah nanya ke Ibu namanya Ibu rekom ke aku. Nanti kalau ada dapat berapa orang nanti saya kompensasi. Mungkin Ibu bisa gratis, bukan gratis sih, Ibu bisa apa namanya tersubsidi lah dari itu. Karena kita juga kan pasti ada apa pengertian kan, artinya ya Bapak Ibu bantu saya bisa bantunya subsidi aja begitu. Jadi memang ya yang honor kan tentu cari uang 1,5 juta, mohon maaf ya itu kan untuk gaji berapa bulan itu kan. Nah, jadi dengan saling membantu saya juga nanti bantu. Jadi begitu Pak ya, yang honor tetap semangat dan saya tetap akan bantulah Bapak dan Ibu bagaimana caranya bisa saya bantu ya minimal melalui subsidi itu tadi. Ya, demikian Pak. Masih ada Bapak Ibu? Bu Armiwati, mungkin ada yang mau ditanyakan Bu? Udah Pak, udah yang tadi udah paham. Ya. Ibu Ernalis, ada Bu mau ditanyakan? Ada Iya, yang mau dengan gagal? Pak, saya sudah mengerti. Cuma nanti informasi selanjutnya Pak, insya Allah saya ikut Ya. mendaftar Pak. Nah, jadi begitu Bu Ernalis. Yang penting pertama saya ingin memastikan ada 20 dengan bukti TF, langsung nanti kita tindak lanjuti mengenai jadwal, Ibu nggak usah khawatir. Ya, yang penting LPTK-nya setuju, kemudian ada jadwal dari LPTK. Kalau Ibu ada halangan, yang penting ada di Zoom dan komunikasi ke saya, ya tetap pasti kuncinya nanti kan absennya ada di saya kan. Nah, Oke Pak. yang penting komunikasi gitu. Kemudian yang berikutnya, saya berharap Bapak Ibu nanti aktif semua kalau ada ruang tanya jawab dari Profesor Doktor langsung aja supaya nggak terasa Bu, 2 jam udah selesai gitu ya ngomong Iya dan Pak, mereka pun saya senang. dari Pak, dari Iya. Bengkalis. Mm-mm. Oke, saya kira itu Bapak Ibu ya. Pak, saya kembalikan kepada Pak Priyadino. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau mendadak sosialisasinya dan kemudian insya Allah nanti di grup Bapak Ibu apa yang kurang yang diminta terkait dengan dokumen diingatkan saya. Insya Allah akan saya kirim kepada Bapak dan Ibu. Terima Siap, kasih. Pak Tepi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih ya Pak wabarakatuh. Taufik, luar biasa Terima kasih Pak. pengarahnya.
Baik Iya, Bapak Pak. Ibu, ini waktu sudah menunjukkan pukul 21:57, per 3 menit sudah pukul 10 malam. Mudah-mudahan kita ngambil hikmahnya dari pertemuan ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir antara sesi pelatihan lab KI. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Kita sudah, alhamdulillah sudah dapat ilmu dari Pak Tulik luar biasa. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan istighfar kali doa kepada majelis. Terutama dari saya, mohon maaf jika ada kelebihnya. Kita ketinggalan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Waalaikumsalam Retno, warahmatullahi izin Bapak Ibu wabarakatuh. terakhir, izin Bapak Ibu terakhir yang baru masuk, ini rekamannya akan saya rekod dan akan saya kirim Bapak Ibu di YouTube. Jadi yang baru masuk ini nanti silakan di YouTube. Yang kedua, Bapak Ibu mohon pastikan Bapak Ibu ngisi Google Form ya. Yang pertama pastikan nama sesuai dengan ijazah ya, dan masukkan titel ya Bapak Ibu. Tolong dibaca 3 kali ya, namanya dibaca sama titelnya 3 kali. Yang kedua NUPTK ya, tolong NUPTK-nya dibaca 3 kali. Kalau kurang satu huruf dan kayak kemarin itu ada yang salah, itu kita akan report karena harus apa Bapak Ibu kan harus melewati beberapa tim kan, melewati tim ini sampai ke rektor sampai ke dekan kan. Tuh, jadi tolong 3 kali dibaca NUPTK. Kemudian tempat dan tanggal lahir, tolong Bapak Ibu diketik sesuai dengan format ya. Misalnya formatnya di situ angka atau apa gitu, pokoknya disesuaikan dengan contoh. Jadi pastikan nama jangan salah, sesuai dengan ijazah, NUPTK-nya baca 3 kali, karena kurang satu angka nanti repot ya. Kemudian tempat dan tanggal lahir. Kenapa? 3 nama itu yang akan dicantumkan di dalam sertifikat. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Bapak Ibu ya. Bapak Ibu.